Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita mengenai nilai waktu atas uang. Dasar untuk mempelajari nilai waktu atas uang, sebaiknya kita gunakan alat bantunya yang bernama garis waktu. Garis waktu itu adalah suatu grafik yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar, bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa di akhir tahun. Ini dia, garis waktu. Nah, ini di garis waktu yang di 0 itu merupakan awal periode pertama dan di 1 merupakan akhir periode ke-1 atau merupakan awal periode ke-2. Jadi di garis waktu yang di nomor 1 itu merupakan awal periode ke-2 sekaligus akhir periode ke-1. Yang di bawah itu menunjukkan kas kita. Negatif berarti uang keluar, positif berarti uang masuk. Terus yang di atas 9%, 12% ini adalah suku bunganya tiap tahun. Jadi pada tahun pertama ini 9%, 12%, tahun kedua 15%, tahun ketiga 8%, tahun keempat. Selanjutnya lagi bunga sederhana dan potongan sederhana. Bunga itu adalah balas jasa yang dibayarkan jika kita menggunakan uang. Bunga sederhana itu lambangnya adalah I besar. Rumusnya adalah P kali I kali N. I kecil ya. I sama dengan PIN. I PIN. I itu jumlah bunganya. P pinjaman pokok yang diinvestasikan. I kecil itu tingkat bunga tahunan. N kecil jumlah tahun. Jadi total akumulasi yang akan datangnya adalah, jadi I itu cuma bunganya saja. FN itu berapa jumlah uang kita akan datang setelah ditambah sama bunga. FN itu rumusnya P tambah PIN. Atau FN sama dengan P dikali 1 tambah I kali N. FN itu adalah jumlah uang kita di tahun akan datang. Misalnya tergantung N-nya, misal 3 tahun lagi berarti jumlah uang kita 3 tahun lagi. Gitu. Contohnya, hitunglah pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi pada masa datang dari jumlah uang sebesar 50 juta yang diinvestasikan di bank selama 4 tahun dengan bunga 12% per tahun. Berarti ini yang diketahui apa? Yang ditanya bunga. Kalau bunga berarti I besar yang ditanya ya. Yang diketahui P-nya 50 juta. Karena uang sekarang ya 50 juta, P-nya diinvestasikan selama 4 tahun, berarti N kecil kita 4. Bunganya 12% per tahun, berarti I kecilnya adalah 12%. Jadi kan bunga kita yang 12% ini ke dalam bentuk desimal. 12% itu kan artinya 12 per 100. 12 per 100 dapat 0,12. Masukkan yang pertama I besar ditanya bunganya. I kan PIN tadi, I sama dengan PIN. Berarti P kali I kali N. P kita 50 juta, I kita 0,12, N kita 4. Dikalikan dapat 24 juta. Lalu yang ditanya berapa jumlah uangnya? FN ya. FN itu kan rumusnya P tambah PIN. P-nya 50 juta tambah PIN-nya udah kita cari tadi 24 juta. Lalu masuk potongan sederhana. Potongan sederhana ini sebenarnya lawan dari bunga sederhana. Kalau bunga sederhana kan tadi kita mencari FN. Jumlah uang kita akan datang beberapa tahun lagi. Kalau potongan sederhana ini sebenarnya kita mencari jumlah uang kita yang sekarang. P-nya kita cari. Kebalikan rumus yang tadi. P sama dengan FN per 1 tambah I kali N. Potongan sederhana itu mencari nilai sekarang dari diketahui jumlah uang kita di waktu yang akan datang gitu. P itu nilai sekarang ya, FN jumlah uang kita di tahun yang akan datang, I sama suku bunga, N tahunnya. Contohnya, Nona Lisa ingin mengetahui berapa banyak nilai uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini jika tingkat bunganya di bank 15%. Pada akhir tahun keempat nilai uangnya menjadi 20 juta. Berarti ini apa yang ditanya P ya, berapa jumlah uang kita sekarang yang ditanyanya. Yang diketahui I-nya 15%,
terus M-nya 4, nilai uangnya menjadi 20 juta. Berarti dia mau setelah 4 tahun uangnya jadi 20 juta. Itu artinya FN yang diketahui 20 juta itu. Nah, ini dia. FN atau N kita kan 4. Berarti bisa kita buat F4-nya 20 juta. N kecil kita 4, I kita 0,15. Masukkan ke rumus FN per 1 tambah I. Ini ya, P sama dengan Fn per 1 tambah I kali N. 20 juta per 1 tambah I kita 0,15 kali 4. Cara mencarinya, di kalkulator cari 0,15 kali 4 dulu. Dapat 0,6 ya. 1 tambah 0,6, 1,6. Jadi 20 juta bagi 1,6. Dapat 12.500.000. Lalu kita masuk lagi bunga majemuk. Bunga majemuk itu bedanya sama bunga sederhana. Kalau bunga sederhana dulu ya, tiap tahun bunganya sama. Kalau seandainya bunganya tahun pertama 2 juta, tahun kedua juga 2 juta, tahun ketiga juga 2 juta, seperti itu, sama tiap tahun. Kalau bunga majemuk tidak, tiap tahun itu bunganya berbeda. Rumusnya adalah Fn sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N ya. Kalau tadi bunga sederhana kan I kali N. Kalau bunga majemuk I pangkat N. Fn itu sama jumlah uang kita yang akan datang. P itu jumlah uang kita sekarang. I bunganya, N jumlah tahunnya. Contoh, Bapak James, uangnya mendepositokan sekarang ya, uangnya jumlahnya 50 juta, I-nya 12% atau 0,12. Akhir tahun keempat, N-nya 4. Masukkan ke rumus. Fn sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N ya. Cari 1 tambah, cara menyelesaikannya gini ya. I kita kan 0,12. Selesaikan yang di dalam kurung dulu. 1 tambah 0,12 dapat 1,12. Baru 1,12 ini kita pangkatkan 4. Dan terakhir baru kita kalikan 50 juta. Seperti itu cara menyelesaikannya. Kalau seandainya dalam 1 tahun ya, kita kan nabung itu bisa, kalau yang tadi kita asumsikan menabungnya 1 kali dalam setahun, maka bisa kita gunakan rumus yang tadi, yang ini. Nih, Fn sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N ini kan kita asumsikan kita sekali setahun menabungnya. Kalau seandainya kita lebih dari 1 kali dalam setahun menabung, misalnya dalam setahun itu bisa 2 kali atau 4 kali misalnya, rumusnya agak berubah sedikit. Jadi kalau seandainya kita udah lebih dari sekali membayarnya dalam 1 tahun, rumusnya jadi Fn sama dengan P kali 1 tambah I per M pangkat N kali M. Jadi M itu adalah berapa kali kita membayar dalam 1 tahun. Misalnya kalau seandainya kita membayar dalam tiap semester, berarti kalau tiap semester itu kan tiap 6 bulan. Tiap 6 bulan berarti dalam setahun kita membayarnya 2 kali, berarti M kita 2. Misalnya kita membayar setiap kuartal, artinya setiap 3 bulan. Berarti M kita 4. Seperti itu. Contohnya ini. Arvina ingin menabung uangnya 50 juta di bank dengan tingkat bunga yang berlaku 12% per tahun. Berapakah nilai uangnya di masa datang setelah 4 tahun kemudian jika dibunga majemukkan secara A semesteran, B kuartalan, C bulanan, D harian. Berarti ini P kita 50 juta, I kita 12%, 0,12, yang N kita 4 tahun. Dia dibayarkan secara semesteran berarti setiap 6 bulan, berarti A itu M-nya 2. B kuartalan setiap 3 bulan, berarti M kita 4.
Yang C bulanan berarti setiap bulan ya. Dalam 1 tahun berarti ada 12 M-nya. Harian. Harian kita anggap saja M kita 365. Yang pertama dulu ya. Masukkan saja ke rumus. Kan Fn sama dengan P dikali 1 tambah I per M pangkat M kali N. Ini P kita 50 juta. I kita 0,12 per M. M kita karena setiap semester jadinya 2 pangkat N kali M. N kita 4, M kita 2. Sama seperti tadi, selesaikan dulu pembagian. Kan bagi lebih kuat ya. Daripada tambah, yang di dalam kurung ya diselesaikan dulu. 0,12 bagi 2, 0,06. 1 tambah 0,06, 1,06 kita pangkatkan 8. 4 kali 2 kan 8 pangkatnya. Dan setelah itu, hasil pangkat tadi kita kalikan 50 juta. Dapat 79 juta. Yang B, pembayaran bunga majemuk secara kuartalan. Berarti M-nya 4. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, sama kayak tadi yang bunga sederhana, kan ada kebalikannya. Jadi, kalau kalau FN kan kita mencari berapa jumlah uang yang akan datang. Kalau kita mau jumlah uangnya sekarang kan bisa kita cari pakai rumus P sama dengan ini P sama dengan FN per 1 tambah I. I kali N ini ya. I kali N. Jadi P sama dengan FN per 1 tambah I pangkat N ya, bukan kali N. P itu kita mencari berapa jumlah uang kita sekarang. Jadi pasti di soal diketahui jumlah uang berapa jumlah uang di masa akan datangnya. Misalnya jumlah uang setelah 4 tahunnya, pasti FN-nya diketahui. Kebalikan dari yang tadi saja. Nah, ini contohnya. Eli merencanakan uang tabungannya di bank pada tahun ketiga akan berjumlah 30 juta dengan bunga yang dimajemukkan. Tingkat bunga yang berlaku 15% per tahun. Berapakah jumlah uang yang tabungan Eli saat ini? Berarti P yang ditanya kan? Katanya pada tahun ketiga, berarti saat N-nya 3 tahun, jumlah uangnya 30 juta. 30 juta itu adalah FN. FNN-nya saat 3 tahun, berarti F3 30 juta, bunganya 15%, 0,15. Nah, gimana caranya ini? Coba yang nomor 1 ya, berarti F3-nya 30 juta, I-nya 0,15, N-nya 3. Masukkan ke rumus P sama dengan Fn per 1 tambah I pangkat N. Fn kita 30 juta, I kita 0,15. Jadi selesaikan dulu 1 tambah 0,15, baru kita pangkatkan 3. Lalu hasilnya 30 juta dibagi sama hasil pangkat tadi. Dapat hasilnya 19.725.486. Yang nomor 2 soalnya Bapak Feki seorang pengusaha berharap 5 tahun kemudian, berarti N-nya 5 tahun, dananya menjadi 25 juta. Berarti F5 25 juta ya. I-nya 12% atau 0,12 dibayarkan secara semesteran. Kalau seperti ini berarti ada M. M-nya berarti 2. Berapa jumlah dana yang harus ditabung Bapak Feki saat ini? P yang ditanya. P yang ditanya yang nomor 2. Sama, kalau ada M berarti pakai rumus yang ada M. Seperti itu ya.